Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan tentang analisis frekuensi. Sebelum melakukan perhitungan, ada belokan data tinggi hujan harian maksimum yang sudah terdapat pada soal. Yang dipakai adalah ini. Dari 2011 sampai 2020, data dari tinggi hujan harian maksimumnya itu kita melakukan perhitungan. Sebelum itu kita masukkan tinggi hujan harian maksimum ke dalam Excel. Kita plotkan. Setelah itu kita mencari jumlah dari tinggi hujan harian maksimum. Setelah itu kita mencari rata-rata dari tinggi hujan harian maksimum selama 10 tahun. Setelah itu kita mengisi pada tabel ini, yaitu XI, yaitu adalah tinggi hujan harian maksimum dikurangi dengan tinggi hujan harian rata-rata dari 10 tahun dari data ini yang kita analisis tadi, yaitu pada XI pada tahun 2011 kita kurangi dengan rata-ratanya hujan harian maksimum. Jangan lupa kan nanti kan ini kan akan di scroll ke bawah begini kan. Nah, sebelum begitu kita kunci yang C17 agar sel ke bawahnya tidak berubah. Nah, setelah itu kita masukkan rumus berikutnya. Karena ini kita sudah hitung yang tinggi hujan harian maksimum dikurangi rata-ratanya, kita tinggal pangkatkan saja. Karena ini kita pangkatkan 3. Kita pangkatkan 4 juga. Setelah sudah, kita mencari nilai dari jumlah dari perhitungan ini dan rata-ratanya, yaitu bisa juga dengan cara seperti ini. Kita tarik aja, atau secara manual juga bisa pakai rumusan. Kita tinggal juga bisa. Setelah itu rata-ratanya juga kita tinggal tarik saja. Yang ada di pojok kanan sel, biasanya di pojok kanan sel ini ada tanda plus ini, kita tarik. Rumusnya juga sama, correct. Setelah sudah, kita menghitung standar deviasi. Yang berikutnya yaitu kita menghitung standar deviasi. Rumusnya sebagai berikut. Untuk di Excelnya kita tinggal kita pakai akarnya sebagai SLB. Kita klik jumlah dari XE dikurangi XD dibagi dengan jumlah data, yaitu ada 10 data atau 10 tahun tadi dikurangi 1. Nah, setelah itu kita menghitung koefisien varian, yaitu rumusnya yaitu adalah suhu pangan baku dibagi nilai rata-rata dari tinggi hujan harian.
Setelah itu kita menghitung CS, yaitu kita bisa pakai ini skill, kita tinggal tarik garis, kita tarik atas tadi tinggi hujan harian. Lalu kita menghitung CK, yaitu sama dengan lalu kita mencari nilai maksimum dari tinggi hujan harian. Lalu berikutnya kita cari nilai minimum dari tinggi hujan harian. Setelah itu kita menghitung jenis distribusi sebaran berikut, yaitu adalah tabel mengenai aturan jenis distribusi sebaran dari metode normal, log normal, Gumbel, dan log Poisson. Normal itu mempunyai aturan CS harus sama dengan 0 dan CK sama dengan 3. Padahal dalam hasil kita masukkan nilai CS, lalu kita masukkan nilai CK, yaitu kita tadi, karena nilainya tidak sama dengan 0 dan 3. Yang berikutnya CS, kita masukkan ke sini. Dan hasil dari CS yaitu yang berikutnya kita masukkan ini, yaitu model CK, yaitu adalah CV pangkat 6 ditambah CV pangkat 6 ditambah 15, CV pangkat 4 ditambah 16, CV pangkat 2 ditambah 3. Yang berikut yaitu CV. Setelah itu kita masukkan nilai CK dari perhitungan tinggi hujan harian tadi. Di metode Gumbel kita juga masukkan nilai CS dan CK di sini. Nilai CS lalu berikutnya kita masukkan nilai CS dan CK di metode log Poisson 3. Masukkan CS dulu, terus kita masukkan CK. Dari 4 metode tersebut didapatkan kalau metode log Poisson 3 itu memenuhi karena sesuai dengan syarat yang ditentukan ini. Kalau yang dari normal kan jadi tidak sama, dari log normal juga tidak sama. CS harus 0,41 di syarat yang hasilnya kita perhitungkan tinggi hujan hariannya cuma 0,321, dan berikutnya juga sama, dan ini juga sama, maka tidak memenuhi hasil dengan syaratnya, maka dipakai metode log Poisson. Lalu berikutnya yang berikutnya kita menghitung nilai K, yaitu sama dengan 1 ditambah 3 22 dikali dengan log N. N yaitu adalah jumlah data dari tinggi hujan harian, yaitu dari 1 sampai 10, karena jumlah datanya 10 yaitu 10 tahun tadi.
Setelah itu kita bulatkan karena hasilnya 4,322, kita bulatkan menjadi 5 di sini. Kita bulatkan ke atas, yaitu selanjutnya kita menghitung nilai DK, yaitu sama dengan K dikurangi R yaitu sama dengan 2 dikurangi 1. Nah, berikutnya kita menghitung nilai EF, yaitu N dibagi dengan K. Nah, berikutnya kita menghitung dx, yaitu xi max dikurangi xi min. Xi max dikurangi xi min dibagi dengan K dikurangi 1. Lalu kita mencari nilai X awal, yaitu rumusnya Xi min dikurangi 0,5 dikali dengan dx. Setelah itu ini kita mencari nilai batasan, yaitu ada 5 batasan. Batasan pertama yaitu X awal ditambah dengan dx. Batasan kedua yaitu batasan pertama ditambah dengan dx. Batasan ketiga yaitu sama dengan batasan kedua ditambah dx. Batasan keempat yaitu sama dengan batasan ketiga ditambah dengan dx. Dan batasan terakhir yaitu batasan 5 yaitu sama dengan batasan 4 ditambah dengan dx. Setelah itu kita menghitung nilai batasan tadi yang udah kita hitung tadi, yaitu ini kita masukkan ke sini, yaitu dari X awal tadi 73,18 sampai batasan pertama yaitu 84,63. Batasan kedua coba kita masukkan itu ke 84 sampai 94,88 karena 94,88. Berikutnya juga 94,88 sampai 105,73. Yang berikutnya 105,73 sampai 116,58. Yang batasan terakhir yaitu 116,58 sampai 127,43. Untuk mencari nilai EF, kita masukkan yaitu 2 di provinsi, terus kita tarik ke bawah. Setelah itu untuk mencari nilai OF yaitu dengan cara berikut, dengan menggunakan data tinggi hujan harian maksimum pagi, kita ambil nilai batasan. Nilai batasan tadi kita cek dari data ini awal tadi yang ini kita cek ada berapa gitu dari batasan pertama yaitu 73,18. Kita warnai dulu sesuai agar memudahkan. Sampai 84,63 itu terdapat
hanya nilai 78,6 di sekitar 73 sampai 84 dari 1 dari nilai 84,03 sampai 94,88 terdapat nilai ini nilai yaitu batasan dari 94,88 sampai 105,73 ketiga. Yang berikutnya hijau. Batasannya 105,73 sampai 116,58. Itu ada satu. Sisanya yaitu ada 2 juga, 11658 sampai 12743 yaitu ada 2. Setelah itu kita masukkan ini nilai dari OF. Dari OF tadi kita masukkan sini. Sampai kita menghitung nilai OF dikurangi F. Kita dari bawah. Soalnya kita menghitung sepertinya. Itu FF. Tambah 2. Tetap kita EF. Lalu kita seret ke bawah. Setelah itu kita mencari penjumlahannya, pasang. Untuk ini kita cari rata-ratanya dengan cara jumlahkan 5. Dapatkan nilai kita yaitu sama dengan 2. Untuk nilai C kuadrat ini didapat dari grafik. Nah, grafiknya sebagai berikut. Berikut grafiknya. Kita lihat distribusi X2 yang kita harus ketahui nilai X2 nya punya kita berapa dan nilai DK nya berapa. Kita lihat saja nilai DK yang kita punya yaitu adalah 2 dan nilai X2 nya X kuadrat yaitu 0,2. Kita buka lagi grafiknya dengan X2 0,2 dan DK nya 2 kita dapatkan nilai 3,2119. Kalau kita masukkan kita dapatkan hasilnya aman. Kita ini distribusi log versi 3 tabelnya ini yaitu kita dapat dari ini ketentuan atau sama juga X ini yaitu tinggi hujan harian. Kita kopikan di sini karena kita harus urutkan datanya dari terkecil ke terbesar, itu dengan cara kita blok klik kanan sort terus dari kecil ke besar. Nah, setelah sudah
kita pindahkan, kita copy atau cut juga gak apa-apa. Tinggal kita pastikan aja. Setelah itu kita menghitung LN, yaitu rumusnya LN. Terus yang berikutnya menghitung nilai B, yaitu rumusnya yaitu N adalah 1 dibagi N. N adalah jumlah datanya, yaitu 10. Kita kunci F4 ditambah dengan 1 dikali 100. Lalu kita tarik ke bawah. Dia itu beda karena dia nggak pakai kunci, dan nomor beda. Terus menghitung nilai T, yaitu sama dengan 1 dibagi dengan B. Yang berikutnya yaitu adalah menghitung nilai skenes dari LNG. Rumusnya scale LNY, terus dari YI juga sama, nilai dari koefisien skenesnya YI, scale YI, terus kita menghitung nilai LN rata-ratanya, yaitu terus itu menghitung nilai S ya, yaitu rumusnya sama dengan S. Nah, yang berikutnya yaitu kita menghitung nilai B, yaitu sama dengan 100. Rumusnya ini 100 dikurangi 1 dibagi N adalah ini, terus dikali 100. Lalu kita lihat bagaimana kita lihat. Nah, untuk nilai KT itu bisa menggunakan tabel 7.7 ini, tapi sebelum itu kita bikin grafik probabilitasnya dulu. Langkah pertama adalah bikin grafik probabilitas, yaitu adalah kita ke insert di Excel, kita ke chart, terus kita pilih yang scatter nih. Terus berikutnya kita klik kanan, select data, kita tambahkan data, ketik grafik probabilitas. Untuk series X nya kita pakai probabilitas ini. Terus untuk series Y nya kita pakai DPGI nya. Terus kita oke. Nah, kita dapat grafik probabilitas seperti ini. Setelah itu kita klik garisnya, tapi kan ini nggak ada garisnya, kita klik titik yang berwarna biru bebas, jadi akan otomatis rebut semua. Kita klik kanan, kita klik add trend right, kita klik yang logaritmik. Nah, setelah itu grafik ini kita plotkan di antara titik dan garis ini yang berdekatan. Nah, ternyata titik dan garis yang paling berdekatan adalah yang ini, maka kita plotkan ke bawah. dapatkan kira-kira dapat 63,64 untuk titik di sini.
Setelah itu kita lihat grafik yang berada di sini. Karena nilai probabilitas sama dekati dengan grafik tadi 63,64, yang ini kita cari. Berarti yang ini kan 63,64. Berarti kita blok aja di sini. Lalu berikutnya kita menghitung dari grafik tersebut, yaitu rumusnya 110 dikurangi 63 dibagi 100. Terus yang berikutnya untuk mencari nilai KT, yaitu kita perlu mengetahui nilai CS dulu. CS yang kita dapatkan kita bisa. Yang berikutnya yaitu kita mencari nilai CS, coefficient skewness. Coefficient skewness yang kita dapat di awal tadi yaitu sebesar 0,8. Kita garis saja. Ternyata tidak bisa, kita minus 0,32. Sedangkan di grafik ini kita masukkan, karena tidak ada minus 0,321, kita masukkan antara 0,3 sama 0,4. Jadi minus 0,3 sama 0,4. Terus nanti kita masukkan nilai yang ada di tabel dari 0,3 ini, kita masukkan semuanya 0,05. Terus yang minus 0,4 juga, yang hasil CS nya minus 0,4. Berikutnya kita masukkan nilai KT, yaitu dengan menggunakan rumus forecast. Walaupun juga cuma diubah karena yang di bagian ini itu 2 tahun, kalau ulang 2 tahun, terus yang dibawakan ini masih kalau ulang 2 tahun, kita pindah ke 5 tahun, berikutnya juga ke 10 tahun, berikutnya juga ke 25 tahun, dan berikutnya juga ke 50 tahun. Nah, ini kan ada yang minus. Untuk nilai yang minus kita absolutkan. Setelah itu kita menghitung nilai YT. Ini sama dengan ln rata ditambah dengan
dengan KT maaf, dikali dengan SI. Jangan lupa untuk ini dikunci yang ln rata-ratanya dengan klik F4 dan juga SI juga. Setelah itu kita tinggal balik ke bawah. Nah, fungsinya dikunci agar nilai tersebut itu tetap bisa tersebut gitu pas kita tarik gitu. Gitu mulai oke yaitu dengan expand kita sudah menemukan debit banjir dari kala ulang, maksudnya debit banjir rencana dari kala ulang 2 sampai 50 tahun. Terus ini hasilnya yang saya blok kuning. Terus karena dalam rancang bendung kita menggunakan kala ulang 25, maka kita menggunakan debit 195,34. kita pakai ini nanti buat Indonesia dulu. Sekian penjelasan mengenai analisis frekuensi yang saya jelaskan untuk mendapatkan nilai debit rencana, yaitu kala ulang 25, itu nilainya ini. Sekian dan terima kasih.